Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Dalam konferensi pers, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan tidak akan ada agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada secara diam-diam. Maka pada pendaftaran Pilkada di tahun 2024 ini akan mengacu pada peraturan hasil putusan Judicial Review dari Mahkamah Konstitusi. Setelah sempat menunda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di rapat paripurna Kamis pagi karena jumlah anggota Dewan yang hadir tidak memenuhi quorum. Pada malam harinya, pimpinan DPR RI memastikan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Dalam konferensi pers, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan tidak akan ada agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada secara diam-diam. Maka pada pendaftaran Pilkada 2024 ini akan mengacu pada peraturan hasil putusan Judicial Review dari Mahkamah Konstitusi. Di antaranya, partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak mempunyai kursi di DPRD provinsi, selama memenuhi syarat persentase yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT, dan syarat batas usia calon gubernur, calon wakil gubernur harus berumur 30 tahun saat penetapan calon. Pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Mengingat pendaftaran calon peserta Pilkada 2024 akan dimulai pada Selasa depan yaitu 27 Agustus, Dasko menjelaskan KPU akan segera menggelar rapat konsultasi dengan Komisi 2 DPR RI untuk merevisi peraturan KPU menyesuaikan dengan amanat keputusan MK. Zikri dan Denus TVR Parlemen melaporkan. Kita akan beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, di mana anggota Komisi 11 DPR RI mendorong kesiapan pemerintah dalam menjalankan kebijakan pengenaan cukai pada makanan siap saji. Tak hanya itu, DPR juga meminta pemerintah untuk menetapkan indikator yang jelas terkait dengan jenis makanan yang akan dikenakan cukai. Menanggapi rencana pengenaan cukai pada makanan siap saji, anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mendorong stakeholder terkait melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada wajib pajak, agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Selain mendorong kesiapan pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut, Fauzi Amro meminta pemerintah harus menetapkan indikator yang jelas terkait jenis makanan yang akan dikenakan cukai. Fauzi juga menekankan, pengenaan cukai pada makanan siap saji harus tetap memperhatikan daya beli dan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Di sisi lain, pemberian edukasi dan kesadaran masyarakat akan membayar pajak juga dinilai penting. Nah, oleh sebab itu menurut saya, pertama adalah harus ada sosialisasi di tengah-tengah masyarakat termasuk WP-WP wajib pajak ini. Yang kedua harus ada pengklasteran jenis dan makanan apa yang dijual, yang siap saji. Yang ketiga yang paling penting itu adalah kesiapan daripada pajaknya sendiri, pemerintah atau lewat Dirjen Pajaknya terhadap mengedukasi kesadaran untuk membayar pajak khususnya makanan siap saji tadi. Nah, oleh sebab itu nanti kalau ini sudah muncul kesadarannya, kan sekarang ini kalau isu harga makanan sudah naik, padahal belum bayar pajak. Sementara daya beli kita, kondisi ekonomi masyarakat kita belum pada kondisi yang normal, pengaruh dengan politik dan ekonomi secara global. Rencana pengenaan cukai pada makanan siap saji mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan turunan ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak di masyarakat. Helmi dan Julian TVR Parlemen melaporkan.
Tim Liputan TVR Parlemen mengikuti konferensi pers dari pimpinan Komisi 2 DPR RI mengenai rencana penetapan PKPU, di mana pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa DPR RI membatalkan agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dan mengembalikan peraturan pendaftaran calon peserta Pilkada 2024 mengacu pada putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat sehingga setiap orang yang berencana mendaftar sebagai peserta pemilu atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus memahami rujukan perundangan yang digunakan dalam hal ini putusan MK. Doli menjelaskan bahwa saat ini Komisi 2 DPR RI berfokus pada penyusunan peraturan KPU di mana untuk pelaksanaan tahap pendaftaran calon kepala daerah pada 27 sampai 29 Agustus mendatang. Dan ia menyampaikan bahwa KPU dan Bawaslu sudah menyusun draft rancangan peraturan pilkada yang akan segera dibahas dan ditetapkan pada Senin mendatang. Dalam kesempatan ini, Doli juga menjelaskan proses revisi undang-undang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengevaluasi dan memperbaiki acuan kebijakan secara menyeluruh. Dan pemirsa, maka ia berharap pemerintah ke depan dapat menyelenggarakan evaluasi sistem kepemiluan secara mendalam untuk menyempurnakan pelaksanaan pemilu berikut dan dituangkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada yang lebih komprehensif. Berikut kutipannya. Itu kan berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pilkada yang sudah di depan mata yang besok tanggal 20-29 ini pendaftarannya itu bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang terakhir berlaku. Gitu ya. Jadi menurut saya sekarang kita fokus saja ya untuk menghadapi pilkada 27 November 2024 yang prosesnya tahapannya udah berjalan jauh, tinggal besok tanggal 27-29 masa pendaftaran dan sudah jelas rujukan peraturan perundangan yang mana. KPU juga sudah mempersiapkan draft peraturan teknisnya pakai PKPU dan Bawaslu juga begitu. Nah itu nanti akan kita pergunakan dan kita setujui hari Senin dan itu yang berlaku. Ambisi masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya seolah tak sejalan dengan langkah pemerintah. Sebanyak 84 perguruan tinggi swasta terancam ditutup karena dianggap tidak lolos akreditasi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 17. Dan di sini Komisi 10 DPR RI menekankan bahwa pemerintah perlu mengkaji kembali keputusan menutup perguruan tinggi swasta. Apalagi Indonesia saat ini juga tengah berjuang untuk meningkatkan persentase lulus perguruan tinggi di tingkat Asia Tenggara. Nah, pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
pendidikan di Indonesia seperti tidak pernah lepas dari masalah. Sebelumnya, publik sempat diramaikan dengan isu uang kuliah tunggal yang semakin mahal. Barangkali, nyali sebagian calon mahasiswa semakin ciut melihat tingginya biaya kuliah perguruan tinggi negeri. Tak ayal, perguruan tinggi swasta yang menawarkan biaya kuliah lebih rendah menjadi alternatif untuk calon mahasiswa. Utamanya bagi calon mahasiswa yang kemampuan ekonominya tergolong pas-pasan. Mengingat jumlah masyarakat Indonesia lebih banyak yang berstatus ekonomi menengah rentan ke bawah. Diperkirakan lebih dari 100 juta orang Indonesia masuk dalam kelas ekonomi menengah hingga bawah. Namun ambisi masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya seolah tak sejalan dengan langkah pemerintah. Terbaru, sebanyak 84 perguruan tinggi swasta terancam ditutup karena dianggap tidak lolos akreditasi. Hal itu diungkapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Meski begitu, Komisi 10 DPR RI menekankan bahwa pemerintah perlu mengkaji kembali keputusan menutup perguruan tinggi swasta. Intinya, pemerintah harus punya solusi agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan kegiatan perkuliahannya. Apalagi Indonesia saat ini juga tengah berjuang untuk meningkatkan persentase lulusan perguruan tinggi di tingkat Asia Tenggara. Jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia tercatat masih berada di bawah Singapura dan Malaysia. Supaya dia tetap mendapatkan ada harapan untuk tetap terakreditasi, tentu pembinaan itu juga dilakukan tidak hanya pembinaan yang memang secara normatif, tapi dilakukan pembinaan yang sifatnya pendampingan supaya benar-benar perguruan tinggi tersebut masih bisa terselamatkan untuk mendapatkan akreditasi. Dan yang terakhir juga dibuka peluang kalau memang sudah tidak dimungkinkan lagi ada dua hal. Yang pertama bisa merger atau bergabung dengan perguruan tinggi lain. Yang kedua yang mungkin bahasanya kurang enak adalah diakuisisi oleh perguruan tinggi lain prodinya. Masalah perundungan atau bullying juga masih menjadi awan gelap bagi dunia pendidikan. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Federasi Serikat Guru Indonesia, kasus perundungan di sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2023 mencapai 1.478 kasus. Tahun ini kasus perundungan di lingkup pendidikan kembali jadi sorotan tajam, menyusul kasus bunuh diri dari seorang mahasiswa perguruan tinggi di Semarang, Jawa Tengah. Mahasiswi itu diduga menjadi korban perundungan oleh teman kampusnya. Oleh karenanya, pihak Kemendikbudristek diminta dapat memberi perhatian khusus untuk melakukan pengawasan serta sosialisasi terkait perundungan. Nampaknya ini menjadi kritik bagi saudara Nadiem Makarim, walaupun dengan sisa waktu yang sekarang tidak ada salahnya dengan sisa waktu yang sekarang lebih memperbanyak berkomunikasi, bersosialisasi dengan para pemangku kepentingan. Paling tidak di akhir periode Nadiem Makarim ada soal bullying ini bisa terminimalkan, walaupun tidak akan bisa terselesaikan seluruh masalah bullying ini. Merevolusi pendidikan memang bukan hanya soal akademik saja, tetapi juga terkait moral atau akhlak. Disinilah pentingnya pendidikan karakter, sehingga masyarakat Indonesia terus berkembang menjadi insan yang terdidik secara pikiran dan mental. Tentu kita mengharapkan ya, seperti baginda Rasulullah, itu adalah karakter kita, akhlak bangsa ini harus kita perbaiki lebih baik. Itulah tujuan utama. Dengan baiknya karakter, disiplin, kejujuran ada di mana-mana, bangsa ini akan bisa lebih besar. Ya, kenapa? Karena diisi oleh orang-orang jujur, orang yang berkarakter. Inilah tekad kita bersama. Upaya transformasi pendidikan selanjutnya berada di pundak pemerintah yang baru. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN atau sekitar 720 triliun rupiah diharapkan dapat tersalurkan, khususnya untuk kepentingan pendidikan di sekolah yang menjadi fondasi pembentukan karakter bangsa. Di
DPR RI telah menerima penyampaian rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2023 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk selanjutnya dilakukan kembali pendalaman dan informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali bersama kami di TVR 17, Badan Anggaran DPR RI sudah membentuk panja untuk melakukan pendalaman terhadap rancangan undang-undang tersebut. Dan apa evaluasi dari DPR RI terhadap pelaksanaan APBN tahun 2023 tersebut apabila berkaca pada siklus tahun anggaran 2023? Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disampaikan oleh pemerintah kepada DPR RI melalui atau dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI. Dan pemirsa, pada hari ini DPR RI telah menerima penyampaian laporan keuangan ataupun rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2023 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan nantinya akan dilakukan pendalaman oleh alat kelengkapan Dewan DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Dan lantas bagaimana pemirsa tanggapan dari anggota DPR RI terkait dengan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2023 yang baru saja disampaikan, dan bagaimana evaluasinya terhadap pelaksanaan program dalam APBN 2023? Saat ini saya sudah bersama salah satu anggota dari Badan Anggaran DPR RI, yakni Ibu Mai Esti Wijayanti, ya Bu, dari fraksi PDI Perjuangan. Baik Bu, terkait dengan rancangan undang-undang P2 APBN 2023 yang baru saja disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, ini dari DPR sendiri langkah yang akan dilakukan untuk mendalami rancangan undang-undang ini seperti apa Bu? Ya, yang pertama saya cukup surprise begitu ya, karena mendapatkan informasi bahwa Silpa tahun 2023 itu Silpa terkecil sepanjang sejarah, sekitar 19,4 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2022 ada sekitar 130 triliun lebih. Maka sekali lagi catatannya adalah 19,3 itu menjadi catatan Silpa terkecil sepanjang perjalanan APBN mulai dari 2008. Yang pertama, saya mengucapkan selamat. Artinya
APBN ini digunakan betul-betul di dalam tahun anggaran yang sama sehingga silpanya menjadi sangat rendah. Kemudian yang kedua, penggunaan silpa ini memang kemudian kita lihat ada beberapa hal baru yang memang menggunakan anggaran dari silpa sehingga silpanya memang minim. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita nanti ke depan yang mungkin kita akan kupas, ketika kemudian silpa ini sangat rendah berarti kan bantalan cadangan anggarannya menjadi sangat tipis. Bagaimana kalau kemudian itu kita terapkan, kita sesuaikan dengan APBN yang ke depan? Yang artinya ketika bantalannya sangat tipis, perencanaan penganggaran itu betul-betul harus sangat rigid. Jangan sampai kemudian kita berharap pada silpa yang besar untuk menutupi atau untuk pembiayaan terhadap kebutuhan di alokasi anggaran yang sudah ditetapkan. Kita pada pembahasan anggaran yang lalu dengan bercermin pada APBN 2023 yang sudah dijalankan, maka anggaran pendidikan ini yang 700 triliun lebih karena harus 20% dari APBN, itu harapannya dulu kan tidak dikurangi dengan makan siang gratis. Tetapi anggaran ini kan kemudian nempel di anggaran pendidikan yang 700 triliun ini. Maka harapan kita adalah satu, mohon dana-dana anggaran yang memang digunakan untuk pendidikan terkait dengan siswa-siswa yang tidak mampu, terkait dengan wilayah terluar, tertinggal, yang itu harus mendapatkan perhatian khusus, jangan sampai alokasi anggarannya kemudian menjadi berkurang dan menyebabkan infrastruktur yang dibutuhkan di sana menjadi semakin lama untuk bisa kita berikan kepada mereka. Termasuk tidak boleh kemudian ini akan memunculkan persoalan baru di UKT-nya misalnya. UKT-nya lalu naik tinggi karena anggarannya tersedot ke situ. Jadi anggaran 71 triliun untuk badan gizi yang nanti akan menjadi makan siang gratis itu anggaran yang memang harus disiapkan. Karena memang itu program pemerintah yang baru. Dan itu sangat diharapkan juga oleh masyarakat. Tetapi bagaimana supaya anggaran itu tidak kemudian menyedot termasuk untuk perbaikan sektor pendidikan kita. Begitu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang ataupun wawancara saya dengan Ibu Maya Esti Wijayanti dari fraksi PDIP terkait dengan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2023 yang baru saja disampaikan pemerintah ke DPR RI. Dan tadi memang disampaikan pemirsa bahwa silpa di tahun 2023 ini memang cukup rendah, oleh karena itu untuk APBN di tahun berikutnya ataupun di tahun 2025 ini tadi Bu Maya Esti menyampaikan agar pemerintah perlu melakukan persiapan ataupun perencanaan yang matang agar alokasi anggaran yang dirasa untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting ini tidak terganggu oleh perencanaan program yang lain yang baru akan dimulai pada pemerintahan mendatang. Baik pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online pada hari ini? Pada pertemuan sorean ini, usai jeda ini tetap di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami
pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali bersama kami di TVR 17. Dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami Zia Ulbar. Terima kasih Anggun dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu demo protes rancangan Undang-Undang Pilkada. Puan pastikan DPR akan jaga amanah rakyat. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan bahwa kekuasaan DPR RI bersumber dari rakyat dan akan terus menjaga amanat rakyat dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Hal ini merespon gelombang protes dari seluruh elemen masyarakat sipil atas rencana DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada di depan gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis 22 Agustus 2024. DPR RI sebagai lembaga negara yang juga lembaga politik akan tetap mendudukan kepentingan negara yang lebih besar selaras dengan konstitusi, menghormati kewenangan lembaga-lembaga negara dan tetap memperhatikan seluruh dinamika yang berkembang serta aspirasi dari rakyat. Negara yang demokratis akan selalu membuka ruang bagi partisipasi setiap elemen masyarakat untuk ikut menyampaikan aspirasi dan bahkan melakukan fungsi kontrol sosial. Semua pihak diajak untuk bekerja sama demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berkeadaban. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu DPR, DJKI, dan Kemenkumham Jateng duduk bersama bahas penyempurnaan RUU Paten. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini tim panitia khusus Paten DPR RI lakukan kunjungan kerja ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta guna menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Ketua Tim Pansus Paten Johan Budi menegaskan kunjungan ini merupakan langkah penting dalam penyempurnaan draft rancangan Undang-Undang Paten. Penyempurnaan Undang-Undang Paten yang ada saat ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan pelayanan paten yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat maupun menyelaraskan dengan aturan-aturan internasional sebagai negara anggota World Intellectual Property Organization. Terkait hal ini, Direktur Paten Desain Tata Letak di Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Sri Lastami mengatakan bahwa dalam penyempurnaan Undang-Undang Paten, pemerintah diharapkan melakukan penguatan norma yang tercantum pada RUU Paten seperti definisi invensi, penemuan yang bukan merupakan invensi, batas waktu publikasi paten, pernyataan pelaksanaan paten, judul invensi sebagai identitas pemohon paten, serta pengaturan tentang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait demo protes rancangan Undang-Undang Pilkada. Puan pastikan DPR akan jaga amanah rakyat. Serta DPR, DJKI, dan Kemenkumham Jateng duduk bersama bahas penyempurnaan RUU Paten. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Anggun Uktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.